Presiden Joko Widodo resmi melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dalam upaya perombakan kabinet atau reshuffle terbaru. Nezar akan bekerja mendampingi Budi Aristiadi yang menjadi Menkominfo. Nezar Patria adalah seorang jurnalis berpengalaman yang telah lama dikenal dalam dunia media. Ia lahir di Sigli, Aceh pada 5 Oktober 1970 dan merupakan anak dari Syamsul Kahar, pemimpin umum harian Serambi Indonesia Surat Kabar terbesar di Aceh. Pendidikan Nezar mencakup Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Magister Sejarah Hubungan Internasional dari London School of Economics, Universitas London, Inggris, dan Institut Teknologi Bandung. Selain kiprahnya sebagai jurnalis, Nezar juga terlibat aktif dalam Gerakan Reformasi 1998 sebagai Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Ia bahkan menjadi salah satu dari 13 aktivis yang diculik pada masa Orde Baru dan kemudian menjadi relawan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Setelah masa reformasi, Nezar mengikuti jejak ayahnya dan menekuni dunia jurnalistik. Ia pernah menjadi jurnalis majalah mingguan Tempo, mendirikan portal berita daring viva.co.id, serta menjabat sebagai pemimpin redaksi The Jakarta Post. Nezar juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dan anggota Dewan Pers. Selain itu, Nezar terlibat dalam asosiasi media sebagai anggota Dewan Etik di Asosiasi Media Cyber Indonesia. Dalam bidang bisnis, Nezar pernah menjabat sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia atau Persero dan Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha sebelum akhirnya menjadi staf khusus 5 Menteri BUMN. Dengan profil yang kaya akan pengalaman jurnalistik dan dedikasi terhadap reformasi, Nezar Patria diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai Wamenkominfo untuk kemajuan sektor tersebut di Indonesia. Ya pemirsa, masih akan kita dalami terkait dengan sosok Wamenkominfo yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Abang Nezar Patria yang masih bersama saya dan juga kami malam ini dalam studio One on One. Ya, Bang Nezar masih sanggup ya, masih semangat ya? Semangat. Harus dong, harus dong kita. Ya. Nah Bang Nezar, sesuai dengan pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda begitu terkait dengan ada itu bukan kekhawatiran ya, ya semacam citra begitu ya. Lagi-lagi karena Abang dan juga Pak Menteri begitu Budi Aristiadi diangkat menjelang masa akhir kepemimpinan dari Pak Presiden Joko Widodo begitu. Sempat ada kekhawatiran juga nggak secara personal dari Bang Nezar gitu? Duh, ini yang jadi sosok yang akan diserang selanjutnya yang akan jadi sorotan adalah Pak Budi dan juga saya gitu ke depan. Tidak sih kalau buat saya. Gas. Iya, soalnya kita tahu Kementerian Kominfo karena didera kasus korupsi itu kan banyak pekerjaan yang kemudian tertunda ya. Sementara ada target-target pemerintah, target nasional juga, harapan rakyat gitu ya terhadap fungsi-fungsi Kominfo gitu, terutama misalnya soal pembangunan BTS ini gitu. Kalau sampai terhambat kan kasihan tuh rakyat yang di Papua semakin jauh dari informasi atau kecepatan akses iya itu. Rakyat yang ada di Indonesia Timur gitu ya, terutama di daerah yang terpencil gitu. Nah jadi saya kira tugas ini saya menerimanya dengan ikhlas lah gitu. Yang penting bisa berbuat sesuatu untuk memenuhi harapan rakyat itu tadi. Gitu jadi lebih. PR-nya berarti selain untuk meneruskan BTS 4G ini gitu ke seluruh daerah yang masih membutuhkan, berarti masih ada terkait dengan keamanan data penduduk yang juga dikelola oleh Kominfo, kemudian juga situs judi online nih Bang Nezar, Bang Wamen yang masih juga jadi sorotan dan juga kekhawatiran begitu. Apa saja berarti concern atau prioritas masing-masing gitu program prioritas dari Kemenkominfo? Ya itu salah satunya ya, dan juga disebutkan oleh Pak Presiden gitu, menangkap keresahan di tengah masyarakat gitu, situs judi online ini. Begini Mbak Fani, jadi selama 5 tahun terakhir ini ternyata itu ada 850.000 situs judi online yang sudah di take down oleh Kominfo. Banyak sekali. Dan ya ini
perkembangannya luar biasa gitu. Jadi di take down satu muncul dua lagi, gitu ya kan. Okay. Baru di take down satu hari, besok muncul dengan wajah yang lain gitu ya. Jadi memang monitoringnya harus sangat intens gitu. Dan di Kominfo kita punya instrumen lah untuk itu, untuk selalu melihat. Tetapi kita juga sangat apresiatif kalau ada laporan-laporan dari masyarakat, itu sangat membantu kerja-kerja pemantauan ini. Dan kita tahu modusnya kan juga aneh-aneh gitu kan. Pakai SMS. Pernah terima SMS nggak? Wah, ada Japrian. Japrian, ya. Sekalian kan sebagai masyarakat saya juga mungkin bisa curhat sedikit ya, Bang Wamen. Ada 2 kali waktu itu dalam 1 minggu terakhir begitu. Tapi kalau saya mungkin sebelum melaporkan saya kerjain dulu sih yang gitu. bersangkutan sampai kesel sendiri sampai begitu. Kesel. Bang Wamen juga pernah lagi dapat? sering saya dapat. Dan itu via SMS loh. Via SMS. Ada juga lewat WA ya, WA Blast gitu. Dia pakai WA Blast, lalu dia pakai SMS Blast gitu ya. Dan sebetulnya kita udah bekerja sama dengan operator seluler ya, untuk memfilter SMS seperti ini. Juga untuk yang pakai platform WhatsApp itu WA Blast gitu, kita juga sudah kerjasama dengan WhatsApp-nya juga gitu. Cuma ini kan mereka pinter ya. Jadi misalnya untuk ngakali filtering itu dia ubah hurufnya, misalnya jackpot itu J, terus nanti A-nya dikasih 4, terus dikasih tanda apa gitu ya, sehingga itu bisa lolos lah gitu. Nah kita terus pantau, dan begitu kita ketahui kita langsung take down lah. Oke. Ya. Tapi proses hukumnya atau ya penyelidikannya kan juga harus diteruskan ya Bang ya, supaya kita bisa memotong atau memutus akar masalahnya. Persis. Sempat ketemu nggak Bang sama culprit atau orang-orang yang terlibat begitu dalam? Ya, beberapa pelakunya saya kira sudah pernah ditangkap juga ya. Ya, kita bekerjasama dengan Barreskrim Polri juga untuk soal ini. Dan kerjasama ini sudah lama sebetulnya oleh Kominfo. Kita coba lanjutkan lagi nanti dengan mungkin pendekatan yang lebih intens gitu. Saya akan koordinasi juga dengan Pak Menteri ya. Yes. Untuk mungkin membuat crash program untuk bisa mengintensifkan pengawasan terhadap judi online ini gitu. Ya, kita tahu kita bekerja dalam timeline yang cukup singkat gitu. Jadi ada sejumlah prioritas, antara lain ya judi online ini menjadi satu katakanlah concern ya, big concern malah ya. Oke, ini berarti sudah jadi pembicaraan atau komunikasi sendiri dengan Pak Menteri begitu ya? Iya, betul. Bang Nezar, saya ingin menggali sedikit begitu atau penasaran begitu tentang bagaimana bentuk komunikasi dan juga mungkin delegasi tugas masing-masing antara Pak Budi Aris Setiadi dengan Bang Nezar begitu. Sebelum dilantik sempat ngobrol bareng? Oh ya, kita sempat ngobrol bareng, juga dapat arahan presiden juga untuk tugas masing-masing gitu, sudah cukup jelas gitu, dan hampir setiap hari kita berkomunikasi apa saja yang mau kita lakukan, dan ya ada rapat-rapat yang cukup intens, punya grup WhatsApp bareng gitu ya, untuk pekerjaan rame, dan itu grup WhatsApp saya bertambah lagi gitu ya. Baterai handphone habis. Cepet banget, kenapa baru dicas sudah low bed gitu ya. Cukup intens gitu. Nah, tapi oke, semuanya semangat, saya lihat semuanya punya gairah baru, dan kita juga semuanya fokus gitu, karena kita mengejar waktu yang memang tidak panjang lah ya, 1 tahun 2 bulan mungkin ya. Semoga lancar semuanya. Jadi ini kita buat prioritas-prioritas gitu untuk menyelesaikan apa yang belum dikerjakan ya. Lalu juga melihat di mana ada sumbatan-sumbatan sehingga program ini tidak bisa terlaksana atau tidak bisa berjalan. Kita bikin apa yang sering kita sebut sebagai totok nadi gitu ya. Sehingga bisa cepat gitu geraknya. Nah, gimana caranya membangun chemistry Bang Wamen begitu ketika kita tahu ya gitu rekam jejak Abang sebagai mantan jurnalis dulu ya begitu. Tapi kalau misalnya bicara mengenai jurnalis sih kayaknya apapun yang kita jabat, profesi apapun yang kita jalani, hati tetap jadi jurnalis begitu ya Bang Nezar. Dan juga Pak Menteri kan berasal dari ya ormas politik begitu. Ini gimana bisa menyatukan visi dan juga misi berdua? Karena kita pernah sama-sama punya latar belakang profesional, jadi tidak sulit lah untuk menyatukan visi kan. Pertama sekali kan harus visi dulu kita satukan. Nah, setelah visi kita sama,
gampang tuh eksekusinya, jadi lebih enak gitu ya. Dengan Pak Menteri cukup intens lah ya, berdialog, berdiskusi apa aja yang harus dilakukan, terutama membedah, membuat mapping persoalan ya, mana yang kritikal, mana yang apa gitu ya, lalu menyusun prioritas. Nah, ini rapat-rapat untuk memilih dari sekian banyak program dan kita lihat signifikansinya, magnitudenya gitu, dan impact-nya buat masyarakat, terutama sampai dengan akhir kabinet ini gitu. Nah, kita coba cari mana yang paling menjadi prioritas. Prioritas itu kan kalau itu kita selesaikan, kita juga dengan gampang menyelesaikan yang lain. Benar, gitu. mapping ya. Mapping. Oke, gitu. berarti saat ini yang menjadi prioritas utama adalah BTS. BTS karena itu pending matters gitu, pending matters yang harus kita selesaikan segera gitu. Dan what's the stake? Maksudnya on the stake-nya kan lebih besar ya, begitu magnitudenya ya gitu masyarakat. Kemudian soal bocor data atau soal bocor data, terus beberapa isu lain ya, misalnya pengendalian soal hoax segala macam gitu, itu masuk dalam mapping. Tapi juga kita melihat sejumlah regulasi ya yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem digital yang sehat ini untuk Indonesia. Nah, itu juga menjadi satu concern gitu. Ya, kalau kita bicara ekosistem digital, berarti kan termasuk ekosistem ekonomi digitalnya gitu ya, bisnis digitalnya juga gitu. Itu termasuk yang menjadi concern. Dan ada banyak masalah juga di sana gitu yang membutuhkan campur tangan Kominfo lah gitu untuk bisa membuat semacam regulasi yang memuluskan ekosistem ini bergerak gitu. Kalau meminta partisipasi begitu dari masyarakat kan ya kita masyarakat kan yang menggunakan sistem teknologi informasi tersebut setiap harinya gitu, yang terlibat langsung begitu. Gimana Bang Nezar atau Bang Wamen meminta mereka semuanya ikut bekerja sama begitu, tidak hanya sekedar julid dan juga skeptis? Dalam penyusunan regulasi kita selalu mengajak ya. Kita selalu mengajak. Misalnya yang terakhir ini publisher rights itu ya, yang dukungan platform media sosial untuk jurnalisme yang berkualitas. Nah, kita mencoba menampung apa kata platform media sosial, apa kata perusahaan media gitu ya. Lalu kita coba duduk bareng membicarakan kira-kira regulasi macam apa gitu yang dibutuhkan sehingga dua pihak ini bisa membangun satu relasi bisnis yang lebih fair gitu ya, lebih sehat gitu, dan ini juga bisa menjamin media sustainability. Tapi di samping itu kita juga ingin bagaimana platform ini juga bisa membantu ya atau mendukung jurnalisme berkualitas sehingga informasi yang sampai ke masyarakat itu juga informasi sahih dan mencerdaskan mereka ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan dan fungsi-fungsi pers secara umum bisa bertumbuh dengan lebih baik karena ya itu kan bagian dari masyarakat yang demokratis ya. Boleh juga lah kerjasama dengan MNC Media ya, jadi promosi Bang Nezar. Nah, tapi kalau dari kacamata Anda sendiri Bang Nezar, tidak hanya sebagai wamen tapi juga sebagai personal begitu, individu, memandang bagaimana perkembangan teknologi informasi saat ini, apakah ada kekhawatiran tersendiri begitu? Ya kan ada kemajuan tapi juga ada tantangan atau risiko tersendiri. Betul. Kita siap, Indonesia siapkah? Indonesia harus siap. Walaupun dengan literasi digital saat ini dari masyarakat? Itu yang harus kita kebut ya. Itu harus kita percepat gitu. Dan kita intensifkan gitu untuk melakukan literasi digital gitu, termasuk peningkatan digital skill, digital safety, ya kan, digital ethics, kemudian juga digital culture-nya terbangun. Itu yang sulit ya. Iya. Netizen Indonesia katanya dibilang paling galak sedunia. Iya. Dan kita kan orangnya suka ngobrol ya, sehingga obrolan kita pindah ke media sosial dan kita menjadi sangat nyinyir gitu di media sosial gitu. Ada orang yang pemalu gitu kan, yang nggak bisa ngobrol terbuka gini, tapi di media sosial bukan main gitu. Ketika ketemu orangnya diem gitu. Itu benar. Iya, itu lebih galak di media sosial. Lebih galak di media sosial. Dan itu dunia yang lain dan tapi ya apa boleh buat, kita sekarang masuk ke dalam dunia yang serba terkoneksi ya. Terkoneksi secara digital dan itu mempengaruhi kehidupan sosial dan juga budaya kita sekarang. Kita kalau kata
para akademisi itu kita masuk ke dalam situasi deep mediatization gitu ya, di mana kita tenggelam dalam semua infrastruktur digital teknologi gitu, dan itu kita nggak bisa lepas dari perangkat, dari gawai, dari jam pintar gitu ya, dari semua. Mau lihat apapun tuh pasti terkoneksi secara digital gitu loh. Dan ini jadi tantangan tersendiri. Apalagi dengan perkembangan yang terbaru yang jadi debat yang sangat serius, yaitu munculnya artificial intelligence ya, kecerdasan buatan ini. Ini salah satu concern Pak Jokowi juga. Pak Jokowi Presiden itu juga memberikan arahan kepada kita untuk mencermati perkembangan artificial intelligence ini juga gitu, kecerdasan buatan ini. Nah, ini memang pro dan kontra ya. Betul. Menyikapi kecerdasan buatan ini. Apakah dia harus kita awasi dengan ketat atau kita gunakan gitu ya, tapi kita lihat dia pedang bermata dua lah gitu ya. Jadi memang di Eropa berdasarkan informasi yang kita pantau itu mereka sedang membuat regulasi yang ketat untuk perkembangan AI gitu. Di Amerika juga kekhawatiran tentang kecerdasan buatan juga muncul, tetapi di sisi yang lain penggunaan kecerdasan buatan ini juga luar biasa gitu. Betul, ada manfaat yang kita dapat. Wah, luar biasa manfaatnya gitu ya. Tetapi juga impact-nya secara sosial juga akan besar, karena kita tahu di dunia bisnis misalnya penggunaan kecerdasan buatan ini bisa menggusur sekian tenaga kerja yang ada. Profesi news anchor aja juga terancam, Sudah Bang Neza. Bang Wamen. Pernah lihat 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, itu ada anchor seperti Mbak Fani ini, dan Mbak Fani ini bisa di-cloning loh, bisa dibuat kayak apa yang kita sebut dengan deepfake gitu. Deepfake, betul. Iya kan? Jadi itu bisa muncul di televisi, Mbak Faninya tidur tapi siaran gitu. Siaran. Bisa baca berita. Sebenarnya bisa istirahat sih kalau kita. Nggak bisa. Tapi itu lagi-lagi profesinya terancam gitu, mata pencaharian atau periuk nasinya juga terancam begitu, Bang Neza. Pas bangun kok udah pensiun gitu kan. Jangan dong. Belum siap. Baik. Bang Wamen bicara tadi mengenai hablum minanas atau hubungan antar manusia yang sekarang lebih banyak begitu dijalankan di media sosial begitu. Bang Wamen sendiri juga mungkin pernah mendapat komentar atau apa ya namanya tanggapan sedikit dari netizen atau warganet pas ketika Bang Wamen dilantik. Tapi tahan dulu jawabannya ya, Bang Nezar Patria. Kita akan dalami di segmen berikut. Pemirsa One On masih akan kembali sesaat lagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami.